Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah manajemen keuangan. Ini kita sekarang ada di chapter 3, Working with Financial Statement. Saya ambil di buku textbook kita, buku Stephen Ross et al. Lalu ini adalah chapter outline yang akan kita pelajari hari ini. Ada 5 subtopik. Yang pertama kita akan mempelajari tentang cash flow and financial statement, a closer look. Jadi di sini kita akan mencoba membuat laporan cash flow dari laporan laba rugi dan laporan balance sheet. Kemudian kita akan mempelajari tentang standardized financial statement. Kemudian kita akan mempelajari tentang ratio analysis, lalu DuPont identity, lalu yang terakhir kita akan mempelajari using financial statement information, jadi menggunakan informasi laporan keuangan. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang laporan cash flow. Di sini untuk cash flow sendiri itu bisa dilihat dari penggunaan maupun sumber cash flow tersebut. Sumber cash flow berarti adanya cash inflow, ada cash yang masuk. Terjadi ketika kita berhasil menjual sesuatu. Misalnya kalau kita menjual produk kita, nah produk kita kan kalau kita berhasil menjual produk berarti ada tambahan cash yang masuk di sini. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari penurunan aset account. Misalnya, kalau terjadi penurunan account receivable atau piutang, nah berarti kita berhasil mengkolek atau menagih piutang kita sehingga piutang kita turun. Kalau kita berhasil menagih piutang, berarti ada cash yang masuk. Begitu juga dengan inventory. Kalau misalnya inventory berkurang, berarti kita berhasil mengubah inventory kita menjadi barang yang terjual. Nah, berarti ada cash yang masuk. Nah, kemudian gimana kalau misalnya terjadi pengurangan di net fixed asset? Nah, kalau terjadi pengurangan di net fixed asset, berarti kita menjual fixed asset kita di sini. Nah, kalau terjadi penjualan fixed asset berarti ada cash yang masuk. Nah, selain penurunan dari sisi aset, ternyata sumber cash flow itu bisa berasal dari peningkatan liabilities maupun equity di sini. Kalau dari liability, misalnya ada peningkatan account payable dan other current liabilities di sini. Kalau ada peningkatan utang, nah berarti ada cash yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, kemudian begitu juga dari sisi common stock. Kalau terjadi peningkatan common stock, berarti kita menjual common stock, menjual stok kita, berarti akan ada cash inflow. Nah, dilihat dari penggunaannya, kalau kita menggunakan cash flow, berarti namanya adalah cash outflow. Terjadi ketika kita membeli sesuatu. Misalnya kita membeli raw material gitu ya secara cash. Nah, berarti nanti akan ada cash outflow di sana. Nah, selain itu kita bisa juga melihatnya dengan peningkatan di sisi aset account di sini. Misalnya dari sisi current asset. Kalau ada peningkatan di sisi current asset itu anggaplah peningkatan inventory di sini contohnya. Kalau ada peningkatan inventory, berarti kita membeli raw material yang diubah menjadi inventory. Nah, berarti di sini ada penggunaan cash. Nah, selain itu, kalau misalnya dari sisi fixed asset, di sini peningkatan aset account-nya, nah, berarti kan kita membeli contohnya membeli mesin baru, berarti akan ada cash outflow misalnya. Kemudian ada decrease in liability dan equity account. Kalau misalnya terjadi penurunan notes payable maupun penurunan long term debt di sini contohnya, maka kita akan membayarkan utang kita. Kalau misalnya pembayaran utang, berarti akan ada cash flow yang keluar di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan perusahaan Prufrock Corporation ini ya, tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, kita akan disajikan 2 tahun karena kan yang mau kita lihat adalah perubahannya. Nah, dilihat di sini ya, perubahan current asset tahun 2017
ke 2018 ada peningkatan 146. Di sini ada perubahan dari 84 ke 146, berarti ada perubahan 62. Account receivable juga seperti itu, dari 165 ke 188, berarti ada perubahan $23. Inventory juga seperti itu, ada perubahan $29. Nah, kalau ada peningkatan dari sisi current asset, nah ini berarti terjadi penurunan cash flow. Nah, misalnya nih account receivable bertambah, berarti bukannya kita waktu menjual barang langsung mendapatkan cash. Nah, kita hanya menjual barang tapi belum mendapatkan cash, account receivable-nya yang naik. Kemudian fixed asset juga seperti itu, ada penambah 149. Berarti di sini ada kita mengeluarkan cash flow sebesar 149, pembelian aset baru di sini. Nah, dari segi current liabilities, nah kalau di sini yang untuk account payable ada penambahan 32. Kalau ada penambahan dari sisi current liabilities, berarti di sini ada cash inflow. Di sini kan kita mendapatkan barang tapi kita tidak jadi mengeluarkan cash karena berupa utang. Nah, kemudian kalau misalnya notes payable minus 35. Nah, berarti di sini kita mengurangi utang kita, membayar sebagian notes payable. Berarti ini ada pengeluaran cash flow atau cash outflow. Nah, untuk yang common stock dan paid in surplus ini berarti ada penambahan $50, berarti ada cash inflow $50 di sini. Nah, kemudian untuk return earning ini di sini ada penambahan 290. Nah, 290 ini sebenarnya berasal dari net income yang disisihkan untuk sebagian menjadi return earning di sini. Nah, kita lihat ya, tadi ya source of cash-nya ini increase in account payable 32, kemudian increase in common stock 50, increase in return earning 290. Nah, lalu penggunaan cash-nya increase in account receivable, kemudian increase in inventory, kemudian decrease in notes payable, decrease in long term debt, kemudian net fixed asset acquisition. Jadi peningkatan dari sisi liability, peningkatan dari sisi equity, kemudian ini masih juga equity, kemudian di sini peningkatan di sisi aset, kemudian peningkatan di sisi aset, kemudian penurunan di sisi liabilities, kemudian peningkatan di sisi aset di sini. Nah, kalau kalian lihat ada addition to cash-nya 62. Nah, kita lihat sebelumnya cash ada penambahan $62 kan. Jadi matching ya. Jadi di sini kalau kita lihat laporan cash flow-nya itu benar, ternyata ada penambahan cash-nya itu adalah $62. Berasal dari source of cash-nya dikurangi use of cash-nya. 372 dikurangi 310 sama dengan $62. Nah, ini adalah income statement dari Prufrock Corporation. Di sini ada sales-nya, kemudian ada COGS, dikurangi depreciation akan menghasilkan EBIT 691, dikurangi interest menghasilkan taxable income, dikurangi tax akan menghasilkan net income. 435 net income ini dibagi menjadi 145 dividen dan 290 addition to return earning. Kita lihat di soal di balance sheet sebelumnya, di sini kan ada 290 ya. Return earningnya bertambah dari 1799 ke 2089, yaitu pertambahan 290. Nah, di sini ya 290. Nah, sekarang kita akan mulai membahas statement of cash flow-nya. Jadi statement of cash flow ini atau laporan cash flow ini dia mensummary penggunaan dan sumber dari cash flow tersebut. Jadi kita
lihat ya sumbernya apa saja, penggunaannya apa saja. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu operating activity, investment activity, dan financing activity. Nah, kalau operating activity ini biasanya itu kita bisa lihatnya di net income dan perubahan biasanya hampir seluruh current account, baik current liabilities maupun current asset. Kalau investment activity berarti ada perubahan di fixed asset. Kita menginvestasikan uang kita itu di sisi aset, sisi aset tetapnya itu berupa apa saja kan. Kenapa bukan current asset? Karena ini kan investment ya, untuk yang jangka panjang, sementara current asset itu biasanya untuk jangka pendek, untuk kegiatan operasional. Makanya investment activity ini kita lebih melihat di sisi fixed assetnya. Kemudian dari segi financing activity, nah financing activity ini termasuk notes payable ya, notes payable, long term debt, kemudian equity account, kemudian juga dividen. Jadi aktivitas financing apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau kita lihat sekarang kita bikin statement of cash flow-nya. Nah, cash beginning of the year 84. Nah, dapat dari di sini ya, tahun 2017 84 di sini. Nah, lalu kemudian dari segi operating activity apa aja? Net income. Net income-nya 435 ditambah depreciation di sini ya. Karena depreciation kan non cash, kita add back lagi 276. Kemudian ditambahkan lagi increase in account payable. Jadi kan peningkatan dari sisi kan liabilities itu akan menambahkan cash flow di sini dari segi operating activity. Ingat, operating activity itu berasal dari net income dan juga berasal dari current account. Most of current account. Ada juga current account, current liabilities yang tidak termasuk di sini, yaitu notes payable. Kemudian kalau dari sisi current liabilities ada peningkatan current liabilities, itu berarti menambahkan cash flow. Kemudian pengurangan dari sisi current asset itu biasanya akan menurunkan cash flow di sini. Oke, di sini jadi ditambah depreciation, ditambah peningkatan account payable, kemudian dikurangi account receivable, perubahan account receivable, dikurangi lagi perubahan inventory. Jadi net cash flow from operating activity ini adalah 691. Nah, lalu dari investment activity kita lihat nih, ada fixed asset acquisition di sini. Fixed asset acquisition-nya sejumlah 425, berarti ada tambahan fixed assetnya itu adalah 425. Kemudian dari segi financing activity, nah financing activity itu dari long term debt, kemudian dari sisi equity yaitu common stock, kemudian dividend paid, lalu juga dari sisi notes payable. Jadi notes payable ini dari current liabilities yang masuk ke sisi financing, karena notes payable itu dianggap tidak digunakan untuk operasional perusahaan, tapi untuk pendanaan perusahaan. Nah, jadi di sini ada penurunan notes payable, kemudian ada penurunan long term debt, berarti kita harus membayarkan sebagian utang kita, ada cash yang keluar, kemudian kita membayarkan dividen kita, berarti ada cash yang keluar, kemudian ada penambahan common stock. Nah, kalau ada penambahan common stock di sini, berarti kita menerbitkan saham baru, ada cash yang masuk di sini. Nah, ini adalah net cash from financing activity-nya di sini. Nah, minus 204. Berarti net increase di sisi cash-nya adalah ini dari operating dikurangi ke investment, dikurangi lagi untuk financing. Netnya adalah 62. Jadi 84 ditambah 62, cash di akhir tahun adalah 146. Nah, kalau misalnya kita
lihat dari sisi sources and use of cash-nya, kalau ini kan dibagi ya, operating activity, investment activity, financing activity. Ini kalau misalnya kita hanya melihat dari sumber cash flow dan penggunaan cash flow-nya, berarti di sini kita kelompokannya ya udah yang sources-nya sources semua, kemudian uses-nya uses semua di sini. Kalau di sini kan operating activity baru di bawahnya sources-nya apa, kemudian uses-nya apa di sini. Nah, kalau di sini kita kelompokkan terlebih dahulu sources-nya apa, uses-nya apa di sini. Nah, ini sumbernya dari segi operation itu ada net income, kemudian ada depreciation, kemudian di sini ada working capital, increase in account payable-nya, kemudian ada long term financing, increase in common stock, kemudian penggunaannya untuk working capitalnya itu adalah increase in account receivable, increase in inventory, kemudian decrease in notes payable di sini. Nah, kemudian untuk long term financing di sini decrease in long term debt, kemudian fixed asset acquisition, lalu ada dividend paid di sini. Jadi total use of cash-nya adalah 731. Nah, kalau kalian lihat di sini penggunaan cash-nya itu hanya dibagi menjadi working capital dan long term debt ya di sini ya. Nah, notes payable-nya masuk ke working capital di sini. Nah, sama aja nih nanti net addition to cash-nya, perubahan cash-nya adalah 62. Ini juga 62. Berarti cash di akhir tahunnya adalah 146. Ini juga 146. Jadi mau pakai metode seperti ini atau biasanya disebut dengan indirect method, ataupun metode seperti ini atau biasa disebut direct method, itu akan menghasilkan nilai yang sama saja. Tapi biasanya di laporan keuangan itu disajikan itu metodenya yang indirect method.